Hello, my name is Felicia Thea, NIM 2210417706. My name is Vitalisa, NIM 2210417708. My name is Rena Faizra Manurung, NIM 2210417701. What is business? The term business refers to organizing or enterprising entity again in commercial, industrial, or professional activities. The purpose of a business is to organizing some sort of economic production of goods or service. Business can be for profit entities or on profit. Organizing fulfilling a countable mission of heart a social cause. Business of furthering a social cause. Business right in scale and scope for sole proprietorship to large international corporations. Business all refers to the effort and activities undertaken by individual to produce and sell goods and services for profit. Apa itu bisnis? Istilah bisnis mengacu pada organisasi atau badan usaha yang terlibat dalam kegiatan komersial, industri, atau profesional. Tujuan bisnis adalah untuk mengatur semacam produksi ekonomi atau barang atau jasa. Bisnis dapat berupa entitas nirlaba atau organisasi nirlaba yang memenuhi misi amal atau memajukan tujuan sosial. Bisnis berkisar dalam skala dan ruangan lingkup dari kepemilikan perseorangan hingga perusahaan internasional yang besar. Bisnis juga mengacu pada upaya dan kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Understanding business. The term business often refers to the entity that operates for commercial, industrial, or professional reasons. The concept began quite an idea and a name, and intensive market research may be required to determine how feasible it is to turn the idea into a business. Business often requires business plan before operations begin. A business plan is a formal document that outlines the company's goals and objectives and lists the strategy and plans to achieve the goals and objectives. Business plans are essential when you want the browse capital to begin operation. Determining the legal structure of the business is an important factor. The consider scale business owner might need to secure permits and licenses and follow regulation requirements to begin legal operation. Compensation are considered to the juridical person in many countries, meaning that the business can one property, take one debt, and be shown in the court. Memahami bisnis.
Istilah bisnis sering mengacu pada entitas yang beroperasi untuk alasan komersial, industri, atau profesional. Konsep dimulai dengan ide dan nama dan penelitian pasar yang ekstensif. Mungkin diperlukan untuk menentukan seberapa layak mengubah ide menjadi bisnis. Bisnis sering membutuhkan rencana bisnis sebelum operasi dimulai. Rencana bisnis adalah dokumen formal yang menguraikan tujuan dan sasaran perusahaan serta mencantumkan strategi dan rencana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Rencana bisnis sangat penting ketika Anda ingin meminjam modal untuk memulai operasi. Menentukan struktur hukum bisnis merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan karena pemilik bisnis mungkin perlu mendapatkan izin dan lisensi serta mengikuti persyaratan pendaftaran untuk memulai operasi legal. Korporasi dianggap badan hukum di banyak negara, artinya bisnis dapat memiliki properti, mengambil utang, dan dituntut di pengadilan. Most businesses operate to generate a profit, commonly called for profit. However, some businesses that have a goal to advance a certain cause without profit are referred to as not-for-profit or non-profit. These entities may operate as charities, art, culture, educational, and recreational enterprise, political and advocacy groups, or social service organizations. Business activities often include the sale and purchase of goods and services. Business activity can take place anywhere, whether that isn't in a physical storefront, online, or on a roadside. Anyone who conduct business activity with financial earning must report this income to the Internal Revenue Service or IRS. A company often defines its business by the industry in which it operates. For example, the real estate business, advertising business, or matrix production business are examples of industries. Business is a term often used to indicate transaction regarding an underlying product or service. For example, ExxonMobil conducts its business by providing oil. Sebagian besar bisnis beroperasi untuk menghasilkan laba, biasanya disebut mencari laba. Namun beberapa bisnis yang memiliki tujuan untuk memajukan tujuan tertentu tanpa keuntungan disebut sebagai nirlaba atau nirlaba. Entitas ini dapat beroperasi sebagai badan amal, seni, budaya, pendidikan, dan rekreasi, kelompok politik dan advokasi atau organisasi layanan sosial. Perusahaan menengah tidak ada spesifikasi pasti di AS untuk mendefinisikan perusahaan menengah atau menengah. Namun, ketika kota-kota besar AS seperti Philadelphia, Baltimore, dan Boston mengevaluasi lanskap operasi bisnis, perusahaan menengah definisi sebagai perusahaan dengan sebagian besar bisnis berprofesi untuk menghasilkan laba, biasanya disebut mencari laba. Namun beberapa bisnis yang memiliki tujuan untuk memajukan tujuan tertentu tanpa keuntungan disebut sebagai nirlaba atau nirlaba. Entitas ini dapat beroperasi sebagai badan amal, seni, budaya, pendidikan, dan rekreasi, kelompok politik dan advokasi atau organisasi layanan sosial. Kegiatan bisnis seringkali mencakup penjualan dan pembelian barang dan jasa. Aktivitas bisnis bisa berlangsung di mana saja, baik itu di etalase fisik, online, maupun di pinggir jalan. Siapapun yang melakukan aktivitas bisnis dengan pendapatan finansial harus melaporkan pendapatan ini ke Internet Revenue Service (IRS). Sebuah perusahaan seringkali didefinisikan bisnisnya berdasarkan industri tempatnya beroperasi. Misalnya bisnis real estate, bisnis periklanan, atau bisnis produksi. Mestra adalah contoh industri. Bisnis adalah istilah yang serta digunakan untuk menunjukkan transaksi mengenai produk atau layanan yang mendasari. Misalnya, ExxonMobil menjalankan bisnisnya dengan menyediakan minyak. Business types.
Here are my way to organizing a business, and here are various legal and taxation structures that corporates with has. Among other business are commonly classified and grandly structured. Sole proprietorship. As the name suggests, a sole proprietorship is owned and operated by a single person. There is no legal separation between the business and the owner, which makes the tax and legal liabilities of the business are the responsibility of the owner. But partnership. A partnership is business relationship between two or more people who together conduct business. A partner conduct business resources and money to the business and share in the profit and loss of the business. The short profit and loss are recorded on a pretty stack note. Corporations. A corporation is a business in which a group of people as a single entity owners are commonly referred to as shareholders who exercise consideration of the corporation. Common stocks incorporating a business relations owner of the financial liability of business obligation. A corporation comes with unfavorable taxation rules of the owner of the business. Limited liability companies LLCs. There is a relatively new business structure and was available in Wyoming in 1977 and in the other states in the 1990 as a liberty liability communities the past the wrong taxation benefits of a partnership with the limited liability benefits of the corporation. Jenis bisnis. Ada banyak cara untuk mengatur bisnis. Ada berbagai struktur hukum dan perpajakan yang sesuai dengan ini. Antara lain, bisnis umumnya diklarifikasikan dan umumnya disusun sebagai kepemilikan tunggal, seperti namanya kepemilikan perseorangan, dimiliki dan dioperasikan oleh satu orang. Tidak ada pemisahan hukum antara bisnis dan pemilik, yang berarti pajak dan kewajiban hukum bisnis menjadi tanggung jawab pemilik. Kemitraan adalah hubungan bisnis antara dua orang atau lebih yang bersama-sama menjalankan bisnis. Setiap mitra memberikan kontribusi sumber daya dan uang untuk bisnis dan bagian dalam keuntungan dan kerugian bisnis. Keuntungan dan kerugian bersama dicatat pada pengembalian pajak masing-masing mitra. Korporasi adalah bisnis di mana sekelompok orang bertindak sebagai satu kesatuan. Pemilik biasanya disebut sebagai pemegang saham yang menukar pertimbangan untuk saham bisa dikoperasi. Menggabungkan bisnis melepaskan pemilik kewajiban keuangan, kewajiban bisnis. Koperasi dilengkapkan dengan aturan perpajakan yang tidak menguntungkan bagi pemilik bisnis. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau LLC. Ini adalah struktur bisnis yang relatif baru dan pertama kali tersedia di Wyoming pada tahun 1977 dan di negara bagian lain pada tahun 1990-an. Sebuah iklan.
Business size, small business. Small owner operated companies are called small business. Commonly managed by one person or the small group of people with less tahun 10.000 employees. These companies include family restaurants, home business companies, clothing, books, and publishing companies, a small manufacturer. As of 2021, 2,25 million small businesses, with 61,2 million employees were operating in the unaided status. The Small Business Administration (SBA) assesses the number of employees working at a company and its annual report to formally define the small business. For 229 industries from engineering and manufacture to food service and real estate, the SBA sets seizing standard every 5 years. Business that meet the standard of the SBA can qualify for loans, grants, and small business set aside contracts where the federal government limits competition to help small business compete for and win federal contracts. Ukuran bisnis. Usaha kecil, perusahaan kecil yang dioperasikan pemilik disebut usaha kecil. Biasanya dikelola oleh satu orang atau sekelompok kecil orang dengan ukuran dari 100 karyawan. Perusahaan ini termasuk restoran keluarga, perusahaan rumahan, pakaian, buku, dan perusahaan penerbitan dan produsen kecil. Pada tahun 2021, 32,5 juta usaha kecil dengan 61,2 juta karyawan beroperasi di Amerika Serikat. Administrasi Bisnis Kecil atau SBA menggunakan jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan dan pendapatan tahunannya untuk secara formal mendefinisikan bisnis kecil. Untuk 229 sektor industri, mulai dari teknik dan manufaktur hingga layanan makanan dan real estate, SBA menetapkan standar ukuran setiap 5 tahun. Bisnis yang memenuhi standar SBA dapat memenuhi syarat untuk pinjaman, hibah, dan bisnis kecil yang disisihkan. Kontrak di mana pemerintah federal membatasi persaingan untuk membantu bisnis kecil bersaing dan memenangkan kontrak federal. Mid-size enterprise. There is no definitive specification in the US to define a mid-size or medium-sized company. However, when large US cities such as